Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'a fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Ibu sekalian, jamaah Musholla Al-Istiqomah ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semuanya bisa hadir pada majelis yang mulia ini. Semoga ini semuanya, hadirnya kita dalam majelis ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah lah yang memberikan balasan yang terbaik untuk kita semuanya. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah membawa risalah Islamiyah sehingga kita semuanya termasuk bagian daripada umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Karena amin ya rabbal alamin. Kitab yang kita baca juga sesuai dengan permintaannya, yakni berkaitan, maknanya itu bukan khusus dalam kajian ilmu fikih atau kitab kuning dalam fan ilmu fikih, karena di Masjid Al-Ikhlas itu sudah ada kajiannya. Insyaallah bagi ibu-ibu sekalian yang berminat untuk belajar fikih ya lebih mendalam, maka bisa hadir di Majelis Ta'lim Al-Ikhlas. Adapun di sini insyaallah kita akan membaca kitab namanya Al-Bahjatul Mardiyah. Jadi sebuah kitab yang tersusun yang mengajarkan kita tentang adab dan akhlak. Al-Bahjatul Mardiyah fil akhlaqid diniyah. Jadi al-bahjah itu artinya adalah keindahan al-mardiyah, keindahan yang disukai. Kalau daripada judul kitabnya, kitab ini adalah kitab yang disusun oleh Tuan Guru Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi Al-Banjari, seorang ulama yang lahir sekitar tahun 1921. Maknanya beliau telah almarhum, telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahannya, juga mendapatkan keberkahan daripada ilmu yang telah beliau ringkaskan di dalam kitab ini yang bersumber daripada kitab-kitabnya para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengarang kitab ini mengawali menulis kitab dengan mengucapkan ataupun juga menuliskan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini yang pertama yang menjadi alasan dituliskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam awal perbuatan itu. Yang pertama, mereka adalah ittiba kepada Al-Quran, karena mengikuti Al-Quran, mengikuti cara penulisan Al-Quran, bahwasanya dibukanya ayat-ayat Al-Quran itu yakni dengan menuliskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini yang menjadi alasan kenapa para ulama itu menulis Bismillahirrahmanirrahim di awal kitab mereka. Yang kedua, selain daripada itu, karena mereka mengikut dan mendengarkan serta mengetahui akan perangai ataupun apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW dalam sebuah sabdanya. Dalam sebuah sabdanya Nabi pernah bersabda, kullu amrin, setiap perkara-perkara urusan, yakni perkara-perkara baik
dari setiap urusan manusia itu yang tiada ia dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka sungguh perbuatan tersebut terputus. Tekan makna terputus itu adalah sedikit barokahnya. Jadi diajarkan oleh Nabi kita, setiap kita akan memulai setiap pekerjaan kapanpun itu, dan pekerjaan apa saja, baik menulis ataupun bekerja atau mengerjakan segala sesuatu yang bermanfaat, bila tidak kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus barokahnya, atau dikatakan tidak barokah, ataupun kalau dia masih diberikan keberkahan oleh Allah tapi sedikit sekali barokahnya. Nah, ini kita evaluasi lagi bagaimana perbuatan kita hari-hari, kita awali atau tidak dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam berbagai kitabnya para ulama mestilah dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Itulah kenapa ketika kita ingin memulai mengaji, kita bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita ingin keluar dari rumah, minimal bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita hendak makan, minimal bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita hendak minum, minimal bismillahirrahmanirrahim. Kenapa penting? Karena itu Nabi kita mengingatkan, setiap perkara yang tidak dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka tidak ada barokahnya, atau sebagian ulama menjelaskan maknanya adalah sedikit berkahnya. Jadi pulang kita dari majelis ini, janganlah kita memulai perbuatan yang baik-baik itu, melainkan kita ucapkan dulu bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang remeh ya, ingin menyuapi anaknya supaya anaknya itu barokah hidupnya, dapat ilmu manfaat dan lain sebagainya, maka diucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail, aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala al-qail, al-qaili yakni yang telah berfirman di dalam Al-Quran, li'abdihi kepada seorang hambanya, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, benar-benar di atas perangai atau akhlak yang mulia. Ini firman-Nya Allah, wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, benar-benar di atas akhlak yang azim, akhlak yang besar, akhlak yang agung. Jadi kalau akhlaknya baginda Nabi itu adalah akhlak yang sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zat yang paling mulia dan paling tinggi, yang menciptakan setiap makhluk, yang mengetahui segala hal yang nyata dan yang tersembunyi, yang mengetahui segala perkara yang tersembunyi di dalam hati manusia, yang disaksikan mata dan yang tidak disaksikan mata, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Nah, Allah telah menegaskan bahwa Nabi SAW itu adalah yang memiliki akhlak yang mulia. Setelah memuji Allah, maka pengarang kitab ini mengucapkan salawat kepada Nabi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dzil qarbir rahim wa ala alihi wa sahbihi al-hadina ila siratim mustaqim. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam, ya, Sayyidina Muhammadin, yakni baginda Nabi SAW, Zil Qalbir Rahim, yang memiliki hati yang penuh dengan kasih sayang. Jadi Nabi SAW adalah Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Tegaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala lagi berfirman menjelaskan tentang kasih sayangnya Nabi. Telah datang kepadamu rasul, utusan dari kalanganmu sendiri, yakni daripada golongan manusia, yang memiliki kasih sayang kepada umatnya. Nabi itu ketika umatnya merasakan sedih pun ikut merasakan sedih, ketika umatnya merasakan sakit, maka Nabi pun merasakan sakit. Nah, seorang yang memiliki kemuliaan dan kasih sayang seperti itu tentulah adalah orang yang patut untuk dipuji dan disampaikan sholawat ke atasnya. Wa ala alihi, dan kepada seluruh keluarganya, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya, al-hadina, dan yang mereka itu adalah orang yang telah menunjukkan ala
ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, yakni jalan keselamatan. Nah, keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, ini muqaddimah beliau. Amma ba'd, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi, mencari ilmu, yakni menuntut ilmu, faridatun, adalah sebuah kewajiban, sebuah kefarduan, ala kulli muslimin, atas tiap-tiap muslim. Setiap perkara yang apabila dikerjakan oleh manusia, Allah akan memberikan pahala baginya, dan apabila ditinggalkan, sungguh Allah akan memberikan azab atasnya. Nah, menuntut ilmu diantaranya yang pertama adalah ilmu tauhid atau ilmu akidah, yang kedua ilmu syariat atau disebut dengan ilmu fikih, juga ilmu adab adalah perkara yang wajib. Apabila kita melaksanakannya, mempelajarinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala kepada kita. Tetapi sebaliknya, andai kita tinggalkan, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman atau azab kepada orang yang jauh kepadanya. Di antara adab yang disebutkan di dalam kitab ini adalah perkara-perkara yang menyangkut adab seseorang. Yang pertama adalah adabnya kepada Allah, kemudian adabnya kepada makhluknya Allah. Jadi orang itu tidak cukup beribadah hanya kepada Allah saja, berakhlak hanya kepada Allah saja, tetapi dia tidak berakhlak kepada makhluknya. Nah, di antara akhlak pertama kali yang mesti ada dalam setiap manusia itu, di dalam kitab ini disebutkan yang pertama adalah takwa Allah. Jadi takwa kepada Allah. Kita sering kan dengar, Bu, ya. Jadi takwa kepada Allah, atau di dalam Al-Qur'an itu kita mendengarkan ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah sampai kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Nah, takwa yang disebut-sebut dalam Al-Qur'an juga dinasihatkan oleh Nabi, itu apa sih takwa itu? Hiya imtithalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Melaksanakan perintah Allah. Jadi apa yang dilaksanakan? Perintahnya Allah azza wa jalla, wajtinabu nawahihi, dan menjauhkan diri daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sirran wa alaniyah, lahir dan batin. Apa yang dimaksud dengan lahir dan batin? Lahir itu adalah ketakwaan perintah yang sifatnya lahiriah, yang bisa dilihat, atau yang digerakkan oleh badan bisa terlihat. Dan yang kedua sirra wa alaniyah, ya. Sirron itu maksudnya adalah batin, perintah yang berupa pekerjaan yang dilaksanakan oleh batinnya. Jadi perintah itu menyangkut yang lahir, yang kelihatan, seperti orang perintah sembahyang, itu perintah zahir, ya, kelihatan. Itu wajib, ya wajib. Kemudian apa lagi? Puasa itu wajib nggak? Wajib. Kelihatan atau tidak orang yang melaksanakan puasa? Kelihatan, ya, kelihatan, ya, puasa dia. Kemudian zakat, kelihatan tidak orang membayar zakat? Kelihatan. Itu namanya ibadah zahir, dikerjakan oleh anggota badan, dikerjakan. Itu perintah agama, sifatnya wajib. Tapi ingat, tidak hanya itu perintah itu. Ada perintah yang sifatnya batin. Mana perintah batin? Ia yang mengerjakan bukan badannya, tapi yang mengerjakan adalah hatinya. Tapi orang yang telah melaksanakannya bisa terlihat juga dari zahirnya, tanda-tandanya. Jadi kalau perintah yang sifatnya zahir, wajib nggak? Wajib. Ibu-ibu sudah tahu semua. Sholat wajib, ibu sholat. Kita semua sholat, ya. Zakat wajib, kita zakat kalau bulan Ramadan. Atau orang yang diberikan kelebihan harta, dia punya zakat, namanya zakat mal, ya. Kemudian dan lain-lain itu zahir tuh sudah biasa. Pelaksanaan daripada perintah yang sifatnya zahir ini, itulah namanya ilmu fikih tadi. Jadi kita kan ada perintah sembahyang, kan? Nah, fikih sembahyang ada fikih sembahyang, syarat sah sembahyang ada syarat-syarat sahnya, ada syarat sahnya, kan?
Sebelumnya ada bersuci, wudu, bagaimana cara berwudu, syarat sah wudu juga ada. Itu semua dalam ilmu fikih. Rukun-rukun sholat apa, itu semua ilmu fikih namanya. Ada selanjutnya perkara yang juga wajib, itu perintah agama, tapi sering kita abaikan. Apa itu? Sifat yang perintah yang sifatnya batin. Perintah batin itu juga wajib. Apa itu perintah batin? Tiap-tiap perintah yang dikerjakan oleh hati, di antaranya seperti apa? Sabar. Sabar itu perintah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Diperintahkan Allah untuk sabar. Kemudian diperintahkan untuk syukur, ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi syukur itu wajib kan? Wajib. Kemudian apa lagi? Ada qanaah namanya, sifat menerima pemberian Allah apa saja yang diberikan kepada manusia. Nah, sifat daripada perintah-perintah zahir itu yang kita pelajari dalam fikih. Kita pelajari dalam membaca kitab fikih. Nah, yang ada di hadapan kita perkara-perkara yang merupakan kewajiban yang diperintahkan kepada batin kita. Yang pertama adalah sabar. Kita akan belajar apa itu sabar. Kemudian syukur. Apa itu syukur? Apakah cuma ucapan syukur itu? Bagaimana bentuk syukur itu? Kita juga akan belajar. Kemudian qanaah. Apa itu qanaah? Itu juga demikian. Jadi perintah yang pertama, perintah zahir, kelihatan, ibu-ibu sudah tahu perintah zahir itu. Perintah batin. Kemudian larangan. Larangan juga ada dua. Ada larangan yang sifatnya zahir, ada larangan yang sifatnya batin. Larangan yang sifatnya zahir itu apa? Ya tiap-tiap larangan yang dikerjakan oleh anggota zahir, seperti orang itu mencuri, ya kan? Merampok, ya, dan lain sebagainya. Itu larangan dalam sifat yang zahir. Tapi ada larangan juga yang sifatnya batin. Di antara larangan yang sifatnya batin itu apa, ibu-ibu sekalian? Tamak, kemudian hasad, ya, dengki dan lain sebagainya, itu perintah batin. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, kalau kita sudah mengerjakan perintah Allah yang sifatnya zahir, itu sudah bagus. Tapi ternyata tidak akan pernah kita ini selamat jikalau kita belum juga melaksanakan perintah yang selanjutnya, yakni perintah yang sifatnya batin. Ibu-ibu kita semua sudah sholat, rajin sholatnya, tapi kita tidak melaksanakan perintah yang sifatnya batin. Contohnya perintah dari sifat yang batin tadi itu sabar, kita nggak pernah sabar. Diperintahkan syukur, kita nggak pernah syukur. Diperintahkan untuk qanaah, kita nggak pernah qanaah. Demikian juga dengan larangan yang sifatnya batin. Kita dilarang dalam sifat zahir, kita sudah menjauhi. Kita tidak melaksanakan yang namanya mencuri, kita tidak melaksanakan yang namanya mencela orang. Ini yang sifatnya zahir, kelihatan sudah bebas kita daripada perbuatan itu. Tapi ternyata masih ada perintah-perintah yang diperintahkan kepada kita untuk menjauhinya, yakni larangan sifatnya batin. Yang pertama adalah keinginan terus-menerus haus terhadap segala sesuatu. Dia haus terhadap harta, dia haus terhadap jabatan, dia haus terhadap segala kekayaan duniawi, yang hal tersebut dia ambil, dia bagaimana cara ia mendapatkan itu semuanya, meskipun dengan cara-cara yang haram. Dia pengen punya kekayaan, semua orang punya, tapi keinginan orang untuk kaya dengan cara yang halal itu bagus. Tapi keinginan orang untuk memiliki segalanya dengan cara yang tidak baik, itu sifatnya larangan dalam bentuk batin. Kalau dia laksanakan, ada perasaan seperti itu, maka itu termasuk dan telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tamak, kemudian adalah dengki. Dengki itu luar biasa ibu sekalian. Jadi dengki itu dikatakan, ini maksud dengan dengki, iri dengki. Orang itu suka kalau lihat orang lain susah. Kalau ada saudara-saudaranya itu atau tetangganya katakanlah dapat nikmat dari Allah, dia nggak suka di dalam hatinya. Meskipun ketidaksukaannya itu tidak dia tampakkan pada wajahnya,
Tapi jikalau di hatinya ada perasaan tidak suka ketika orang lain mendapatkan nikmat, berarti dia orang hasad. Dia ngomong atau tidak ngomong ke orang lain, maka hasad itu akan Allah cuci di dalam neraka. Kenapa? Karena sifat hasad itu dikatakan sesungguhnya hasad itu akan memakan amal ibadah seseorang itu seperti api memakan kayu bakar. Dia nggak tahu bahwasanya amal ibadah yang sudah dia lakukan selama ini itu banyak, tapi di hatinya ada hasad. Dia nggak senang kalau lihat orang lebih dari dia dalam hal harta umpamanya. Dia orang lebih dari dia dalam hal segalanya, di hatinya nggak senang. Ya, ditunjukkan di wajahnya senang, tapi hati pura-pura senang. Maka sesungguhnya ia telah melanggar sesuatu yang merupakan larangan hati. Larangan hati untuk dilakukan itu pun memiliki apa? Siksa dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia langgar. Nah, jadi Ibu sekalian, ternyata di dalam agama kita ini enggak cukup orang itu hanya rajin sholat, ya kan? Enggak cukup orang itu hanya rajin puasa. Enggak cukup orang itu hanya rajin sedekah, enggak cukup. Semua perkara-perkara yang sifatnya zahir ia laksanakan, tapi ternyata batinnya adalah batin yang rusak. Hal tersebut adalah perkara yang tidak membawa keselamatan kepada diri orang tersebut. Nah, ibu sekalian, bisalah kita simpulkan bahwasanya takwa kepada Allah itu artinya adalah melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Perintah Allah itu ada dua. Yang pertama perintah zahir, perintah yang kelihatan, sholat, zakat ya. Yang kedua perintah batin. Perintah zahir contohnya sholat, perintah batin seperti orang yang sabar, diperintahkan harus sabar, ya. Sabar, ya, berusaha untuk sabar. Kemudian syukur, kalau dapat nikmat itu bersyukur. Nah, orang syukur itu ibu sekalian dalam kitab yang lain, dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah namanya, orang syukur itu salah satu bentuknya adalah menggunakan apa yang Allah berikan kepadanya pada perkara-perkara yang baik, itu syukur namanya. Selain daripada ia mengucapkan alhamdulillah pada saat mendapatkan nikmat itu. Nah, jadi itu kesimpulannya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya ibu sekalian bisa dihindarkan Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat-sifat tersebut. Nah, yang terakhir ringkasnya di dalam kitab ini juga disebutkan tentang sebab-sebab takwa. Jadi orang takwa itu ada sebab-sebabnya. Enggak jadi orang langsung jadi orang takwa saja. Enggak, ada sebab-sebabnya. Jadi sebab orang takwa itu yang pertama adalah karena dia mengingat dan dia mengetahui bahwa dirinya adalah perintah Allah, makhluknya Allah. Jadi dia akui dirinya itu. Dia tahu dirinya itu adalah makhluknya Allah. Jadi kalau dia merasa dan menyadari dia makhluknya Allah, ciptaan Allah, tidaklah layak dia untuk melanggar perintah Allah itu. Maka dia jadilah orang yang takwa dengan kesadaran itu. Yang kedua, karena dia mengingat dan mensyukuri. Dia ingat, terus dia mensyukuri bahwa segala macam kehidupan dan kemudahannya itu yang beri Allah Subhanahu wa taala, yang memberinya napas Allah, yang berinya makan Allah, yang memberinya hidup Allah, yang beri dia pengetahuan Allah. Maka dengan syukurnya itu maka dia akan menjadi orang takwa. Kemudian yang ketiga adalah dengan ia mengingat mati. Nah, dia sadar tiap-tiap orang yang hidup pasti bakal mati. Nah, orang yang benar ingat terhadap mati, tentu dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dia akan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang tanya bagaimana cara jadi orang takwa, ya sebagaimana ulama menasihatkan, yang pertama dia harus tahu bahwa dia ciptaan Allah, enggak layak orang zat yang menciptakannya untuk dia durhakai. Itu tidak layak. Jadi seorang ibu saja yang melahirkan anak, kira-kira seorang ibu yang melahirkan anak dari dalam kandungannya 9 bulan lebih kurang, lalu lahir dengan berjuang hidup mati sehingga berhasil melahirkan anak. Lalu setelah anak itu lahir dia susui selama 2 tahun.
diajari berjalan, diajari berbicara, diajari segala macam, lalu kemudian layakkah anak tersebut nanti durhaka kepada ibunya? Tidak layak. Demikian juga kepada Allah, bahkan lebih daripada itu. Allah yang menciptakan, yang memberikan segala-galanya, lalu kita durhakai, maka tidak layak seperti itu. Jadi syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ingat atas mati, maka ia akan menjadi orang yang takwa. Nah, ibu sekalian, faedah ketakwaan itu ada dua. Yang pertama, takwa secara zahir dan batin tadi, bila dilaksanakan ada faedahnya. Apa faedah ketakwaan itu? Ketakwaan itu punya faedah di dunia, manfaat di dunia. Ketakwaan itu apa? Ada. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ini faedah sifatnya dunia nih. Siapa yang takwa kepada Allah, apa takwa maksudnya? Yang tadi kita jelaskan, ya. Takwa zahir, takwa batin. Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, dijadikan baginya jalan keluar dari semua kesulitannya, ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan ia akan diberikan Allah rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Begitu ada keperluannya, maka Allah akan berikan ia rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ini perkara yang sifatnya duniawi. Adapun perkara yang sifatnya ukhrawi, manfaat daripada ketakwaan itu ketika dia nanti wafat atau mati, maka sesungguhnya Allah akan mencintai orang-orang itu. Fa innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang takwa tadi itu akan Allah berikan keselamatan hidup di akhirat nanti. Jadi ketika orang itu diazab, nauzubillah min zalik, orang yang takwa tidak diazab. Jadi hanya ada dua pilihan saja. Ada orang takwa, ada orang fajir. Orang yang takwa yang melaksanakan semua tadi, maka dia akan mendapatkan kenikmatan di surga. Adapun orang yang fajir yang tidak melaksanakan, maka tempatnya hanya satu, yakni neraka. Nauzubillahi min zalik. Nah, maka hadirnya kita di majelis ini tidak lain, ibu-ibu sekalian, adalah usaha kita semuanya. Salah satu bentuk daripada melaksanakan ketakwaan itu, yakni perintah agama, menuntut ilmu, belajar bersama, ya, hadir di majelis taklim. Ini adalah perkara-perkara perintah agama. Semoga Allah terima setiap usaha kita, dan Allah akan ampuni setiap kekurangan kita, karena tiadalah manusia itu sempurna. Demikian saja materi yang bisa saya sampaikan, yang kita bacakan daripada kitab Al-Bahjatul Mardiyah fil Akhlaqid Diniyah. Semoga manfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.